semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju yang terang benerang, yakni Adilul Islam. Yang terhormat perwakilan bidang dari KIA, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Mungkin untuk yang selanjutnya akan dimulai dengan Ibu Umi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Ibu-ibu Hamil bersama Bulan dan Jamu Jomo yang bersedia hadir pada saat hari ini. Mungkin ada kesulitan ditinggalkan sebentar. Tak lupa pula untuk adik-adik sekalian dari semua yang mungkin hari ini akan memberikan materi tentang kesehatan ibu hamil kepada ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul keadaan sehat walafiat. Dua kalinya selawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo langsung masuk. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu karena kemarin mungkin undangannya saya undang jam 8.30, tapi saya takutnya 8.30 biasanya jamnya orang Jawa Indonesia biasanya molor. Karena nanti juga banyak kegiatan, saya ada kegiatan belum bisa. Terus hari ini juga ada jadwalnya yang kita pagi di Puskesmas. Mungkin nanti tidak banyak, maksudnya tidak memerlukan waktu yang panjang. Jadi ibu jangan resah, nanti didengarkan apa yang disampaikan oleh calon-calon ibu bidan ini. Nanti kalau perawat jadi ibu, nanti kalau memang ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan. Nanti kalau misalkan nanti belum ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti disampaikan lewat saya. Saya siap yang belum. Cukup pembukaan saya mungkin selanjutnya masih memerlukan mau masuk. Nanti didengarkan apa yang penjelasan dari mbak-mbaknya ini. Kalau memang ada pertanyaan yang kurang berkenan, tidak usah dipendam, tetap ditanyakan. Kalau misalnya nanti kurang puas, insya Allah saya akan berusaha untuk menjawab seperti itu. Saya kira dari saya cukup. Mungkin untuk hari ini penyuluhan tentang apa? Mengelola stres selama kehamilan bisa segera dilaksanakan. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin langsung saja untuk pembahasan mengenai mengelola stres selama kehamilan. Pada Najis, persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada pengurus KIA dari Puskesmas Madura karena telah membantu kami untuk menjadi ini karena untuk tugas ya Bu ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana mengolah stres selama kehamilan ya. Apalagi biasanya di ibu-ibu hamil pertama kali itu pasti rentan terjadi stres. Betul Bu. Sering stres, sering mual muntah, nggak pernah mual muntah. Nah ini dalam survei Riskesdas itu riset kesehatan dasar ibu-ibu ya pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 28,7% ibu hamil di Indonesia itu mengalami masalah mental ibu-ibu karena stres. Nah angka ini itu cukup besar loh ibu-ibu ya karena ibu hamil di Indonesia dengan jumlah segitu itu sudah mencapai ratusan ibu-ibu. Dan dengan jumlah seperti itu berarti intensitas stres di Indonesia itu cukup dikurang perhatikan oleh ibu-ibu semua ya. Jadi stres kehamilan ini itu bisa menyebabkan seperti keguguran, terus bayi prematur, bahkan kematian janin kalau stresnya itu nggak dikelola dengan baik. Nah, sebelum masuk bagaimana ya cara mengelola stres kehamilan, ibu-ibu harus tahu dulu bagaimana stres kehamilan ini. Jadi stres kehamilan adalah kondisi ketika ibu hamil mengalami tekanan emosional, mental, psikis atau fisik yang disebabkan oleh faktor luar maupun faktor dari dalam. Faktor luar apa aja Mbak? Faktor suami juga tidak, dari keluarga, dari tetangga atau lingkungan luarnya. Tapi kalau dari dalam itu dari hormon ibu-ibu ya, dari kesehatan ibu-ibu sendiri. Nah biasanya stres kehamilan ini terjadi pada ibu wanita hamil pertama kali. Kalau dalam kesehatan disebutnya pre-gravida ibu-ibu semuanya. Nah ini ada penyebab stres kehamilan. Nah yang pertama kurangnya dukungan suami. Makanya tadi saya pertama kali tanya diantar siapa Bu ke sini Bu? Sendiri semua, nggak ada yang diantar suami. Nah ini kalau kurangnya dukungan suami itu bisa bikin ibu stres. Ibu pernah nggak didukung suaminya sampai stres Bu? Pernah? Ya, jadi dukungan suami itu bisa berupa apa aja Bu? Jadi bisa berupa kalau ibu ada pemeriksaan di puskesmas itu diantar sama suaminya, pemeriksaan USG bisa diantar sama suaminya, atau ibu-ibu malas masak udah capek Mbak masak minta masakin suaminya Bu ya. Terus kalau di bulan trimester kedua di bulan 12 bulan sampai 26 bulan kehamilan biasanya kan bayi udah gerak-gerak ya Bu ya. Nah itu suaminya disuruh rasain gerakan bayinya biar apa Mbak? Biar nanti ikatan bayi dengan ayah itu bisa tersalurkan seperti itu ya. Biasanya karena kalau ibu-ibu yang kurang perhatian dari suami itu stres. Ini dapat dukungan suami semua Bu. Dapat. Terus tingkat kesiapan calon ibu. Nah biasanya ini itu terjadi pada ibu yang baru pertama kali hamil. Jadi biasanya pikirannya berkecamuk. Stres kehamilan ini itu bisa menyebabkan seperti keguguran, terus bayi prematur, bahkan kematian janin kalau stresnya itu nggak dikelola dengan baik. Nah, sebelum masuk bagaimana ya cara mengelola stres kehamilan, ibu-ibu harus tahu dulu bagaimana stres kehamilan ini. Jadi stres kehamilan adalah kondisi ketika ibu hamil mengalami tekanan emosional, mental, psikis atau fisik yang disebabkan oleh faktor luar maupun faktor dari dalam. Faktor luar apa aja Mbak? Faktor luar seperti suami ibu dukung atau tidak, dari keluarga, dari tetangga atau lingkungan luarnya. Tapi kalau dari dalam itu dari hormon ibu-ibu ya, dari kesehatan ibu-ibu sendiri. Nah biasanya stres kehamilan ini terjadi pada ibu wanita hamil pertama kali. Kalau dalam kesehatan disebutnya pre-gravida ibu-ibu semuanya.
Nah, ini ada penyebab stres kehamilan. Nah, yang pertama, kurangnya dukungan suami. Makanya tadi saya pertama kali tanya, diantar siapa Bu ke sini Bu? Sendiri semua, nggak ada yang diantar suami. Nah, ini kalau kurangnya dukungan suami itu bisa bikin ibu stres. Ibu pernah nggak didukung suaminya sampai stres Bu? Pernah? Ya, jadi dukungan suami itu bisa berupa apa aja Bu? Jadi bisa berupa kalau ibu ada pemeriksaan di puskesmas itu diantar sama suaminya, pemeriksaan USG bisa diantar sama suaminya, atau ibu-ibu malas masak, udah capek gak masak, minta masakin suaminya Bu, ya. Terus kalau di trimester kedua di bulan 12 bulan sampai 26 bulan kehamilan, biasanya kan bayi udah gerak-gerak ya Bu ya. Nah itu suaminya disuruh rasain Bu gerakan bayinya. Biar apa Mbak? Biar nanti ikatan batinnya bayi dengan ayah itu bisa tersalurkan seperti itu ya. Biasanya karena kalau ibu-ibu yang kurang perhatian dari suami itu stres. Ini dapat dukungan suami semua Bu. Dapat. Terus tingkat kesiapan calon ibu. Lah biasanya ini itu terjadi pada ibu yang baru pertama kali hamil. Jadi biasanya pikirannya berkecamuk ya. Ada nanti takut gimana ya bayinya, gitu, kondisi bayinya bagaimana, nanti setelah melahirkan saya bagaimana, nanti kesehatan bayinya bagaimana. Pikiran-pikiran yang berlebih seperti itu dapat menyebabkan ibu hamil stres. Nah kalau itu berlebihan, nanti akan memperburuk keadaan ibu hamil sampai bisa menyebabkan kematian janin. Nah, yang ketiga adalah perubahan bentuk tubuh. Di sini ibu-ibu yang mau hamil pertama kali ada insecure sama bentuk tubuhnya karena berubah. Pernah Bu? Pernah berpikiran kayak gitu? Pernah berpikiran seperti itu Bu? Bentuk tubuhnya berubah terus insecure. Nah ini biasanya banyak nih ibu-ibu yang baru pertama kali hamil, dia insecure sama bentuk badannya, nanti dia berpikir, aku gendut, aku jerawatan gitu kan, nanti suamiku kalau nggak terima bagaimana gitu. Nah itu banyak tuh pikiran yang berlebihan seperti itu juga menyebabkan stres pada ibu hamil. Nah yang keempat, pengalaman traumatis ibu-ibu. Nah ini biasanya terjadi kalau ibu-ibu udah pernah melahirkan sebelumnya, sekarang hamil anak kedua. Aku trauma Mbak sama rasanya melahirkan normal, sakit Mbak, dijahit tanpa bius Mbak, gitu kan ya. Nanti tangan bidanya masuk ke perut Mbak, gitu kan. Trauma Mbak, aku sakit gitu. Itu ada Bu. Dan itu banyak gitu. Nah terus selanjutnya adalah perubahan hormonal. Jadi di kita sebagai wanita itu biasanya ada dua hormonal yang lebih sering dikenal ya Bu ya. Namanya hormon progesteron sama estrogen Bu. Dimana dua hormon ini itu udah diproduksi dalam tubuh kita. Biasanya meningkat waktu ibu-ibu mengalami menstruasi atau hamil. Itu pasti meningkat ibu-ibu. Nah kalau perubahan atau peningkatan ini tidak stabil, itu bisa menyebabkan ibu-ibu mual muntah. Yang sering mual muntah, nggak bisa tidur. Nah itu menyebabkan ibu hamil stres. Nah ini ada tanda dan gejala stres kehamilan. Yang pertama, kecemasan dan kegelisahan. Ibu hamil yang mengalami stres itu cenderung merasa cemas, gelisah atau khawatir berlebihan mengenai kehamilan mereka, kelahiran atau perubahan tubuh atau bagaimana kondisi janin nantinya. Ibu-ibu pernah merasakan seperti ini? Pernah Bu? Seperti apa Bu cemasnya Bu? Sampai nggak bisa tidur? Pernah seperti itu? Karena biasanya ibu hamil itu seperti ini karena banyak pikiran ya Bu ya. Banyak yang dipikirkan akhirnya cemas sendiri. Nah selanjutnya ada depresi. Depresi ini tingkatannya lebih tinggi Bu daripada kecemasan dan kegelisahan. Jadi depresi itu sampai ibu hamilnya merasa tertekan dan kesedihan, sampai merasa putus asa. Kalau sampai ibu-ibu merasakan sampai ingin membunuh bayinya atau sampai melukai diri sendiri, nah itu sudah termasuk depresi. Dan hal ini itu harus dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit ibu ya. Jadi jangan sampai dibiarkan karena takut nanti malah mempengaruhi kesehatan dari janin itu sendiri. Selanjutnya masalah tidur. Nah ini biasanya memang terjadi nih pada ibu hamil ya. Karena mual muntah, kadang tidur nggak bisa atau kadang tidur pun kebangun tengah malam.
Ini biasa terjadi karena ibu-ibu merasa stres selama kehamilan. Selanjutnya perubahan nafsu makan. Nah, ini pasti banyak kok ibu-ibu ini. Nafsu makan biasanya bertambah. Hamil mbak, aku sering makan loh, sampai berat badanku naik gitu kan. Atau sampai ada yang kesulitan makan. Cium makanan aja mulai muntah mbak, aku nggak bisa makan gitu kan ya. Tapi di sini pun ada plus minusnya bu. Kalau ibu-ibu nggak bisa makan, nggak ada suplemen atau nggak ada gizi nutrisi yang masuk ke dalam ibunya, nanti takutnya itu mempengaruhi perkembangan janinnya. Nanti malah bisa lahir prematur atau lahir dengan berat badan yang kurang. Tapi kalau ibu-ibu nih selama kehamilan makannya teratur mbak, aku makan apa aja masuk gitu kan. Tapi kalau nggak dijaga juga, itu juga memiliki dampak ya bu. Seumpama contohnya ibu-ibu suka makan kue atau makan gula, kalau berlebihan itu nanti bisa menyebabkan diabetes bu. Nah kalau ibunya diabetes, anaknya pasti nanti diabetes. Karena biasanya itu keturunan ya bu ya. Jadi harus dijaga pola makannya. Nah selanjutnya perubahan suasana hati. Biasanya karena ibu-ibu stres, ini gampang marah, gampang sedih, ya kan, gampang emosional gitu. Suaminya salah dikit langsung dimarahin, padahal biasanya nggak apa-apa. Nah seperti itu tuh kadang-kadang biasanya ibu stres, tapi itu wajar kok bu ya. Ibu hamil tuh wajar mengalami stres seperti itu. Selanjutnya sulit berkonsentrasi. Biasanya karena ibu-ibu hamil ini stres, itu kadang bahkan nggak bisa berpikir dengan jernih kan ya bu ya. Kadang mikir tuh susah gitu. Ibu-ibu udah duluan cemasnya, ya kan, duluan kekhawatirannya gitu. Jadi yang biasanya seharusnya ibu-ibu bisa beraktivitas normal, ini malah nggak bisa karena nggak bisa berkonsentrasi. Nah, ini ada beberapa bagaimana dampak stres selama kehamilan. Menghambat pertumbuhan janin. Nah, biasanya karena stres itu, ibu-ibu kan kadang ada yang mau makan, kadang nggak ada yang mau makan. Kalau ada yang mau makan itu nanti berlebihan, gulanya, garamnya, itu bisa mempengaruhi kondisi asupan gizi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh janin ibu. Jadi sehingga kalau hal tersebut tidak ditangani dengan baik, tidak diberikan intervensi dengan baik, nanti takutnya bayinya lahir prematur atau berat badan yang kurang gitu kan. Nah ini nanti bisa mempengaruhi anaknya setelah lahir itu stunting ibu-ibu yang nggak sehat. Nah akhirnya bayinya itu kurang gizi, lahirnya prematur, berat badannya kurang. Nah ini termasuk ancaman stunting tadi. Dan di Indonesia ancaman stunting itu banyak sekali ibu ya. Pasti di desanya pasti adalah anak stunting seperti itu ya. Nah selanjutnya resiko bayi terlahir prematur lebih tinggi. Saya jelaskan tadi ya, karena makannya kurang teratur, ibu stres tidak bisa mengelola stresnya gitu kan. Nah biasanya karena hal itu, stres itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi ibu, hipertensi. Nah kalau ibu hipertensi, ibu hamil hipertensi itu bahaya. Nanti bisa terjadi komplikasi, entah itu ginjal, jantung, ke mata. Nah ini kalau nggak diintervensikan dengan baik atau dikelola dengan baik, takutnya bayinya itu prematur dan bisa kemungkinan paling besar itu adalah meninggal ya ibu, entah itu janin maupun dari ibunya sendiri. Nah ini berisiko mengalami keguguran ibu-ibu. Jadi kenapa kok bisa mbak mengalami keguguran? Sebenarnya ini tuh nggak bisa dipastikan ya bu ya. Stres itu pasti keguguran, bukan? Tapi bisa mengalami keguguran karena ibu-ibu tuh kurang nih memperhatikan mengenai pola makannya, terus istirahatnya, hingga seperti hal itu tadi menyebabkan kesehatan ibu-ibu ini menurun. Nah hal itu loh bu yang bisa menyebabkan keguguran ya. Nah mengelola stres selama kehamilan, ini ada beberapa cara untuk ibu-ibu mengurangi stres kalau di rumah. Kalau ibu udah merasa, mbak aku cemas di rumah, mbak aku kok merasa depresi ya mbak ya gitu kan. Dalam tahap yang ringan ya ibu, bukan yang dalam tahap stres berlebihan. Itu bisa dikelola di rumah. Ya, yang pertama ada olahraga teratur. Aktivitas fisik ringan hingga sedang seperti berjalan kaki selama 30 menit per hari atau perkembangan leher, otot, dan kaki. Ibu-ibu setiap hari pernah jalan kaki sampai 30 menit per hari atau lebih? Sudah aktivitas bu?
Nah ini tuh bermanfaat Bu buat ibu-ibu semua. Agar kenapa? Nanti tubuhnya kalau olahraga itu kan fresh ya, bugar. Nah nanti gimana kalau tubuh udah fresh, udah bugar, nanti emosinya stabil Bu, udah dijaga emosinya ya. Jadi dimaksimalkan buat ibu-ibu tuh olahraga. Mbak, aku nggak mau jalan, aku maunya di rumah aja. Ibu pernah ngepel sambil merangkak gitu, tahu? Nah itu tuh salah satu contoh olahraga yang di rumah aja Bu. Jadi langsung 2 pulau terlampaui. Ibu-ibu bersih, rumahnya bersih, ibu-ibu juga sehat juga ya. Itu olahraga salah satunya bisa dilakukan di rumah. Istirahat yang cukup. Nah ini penting bagi ibu hamil untuk memastikan bahwasanya tidurnya cukup. Tidurnya ibu hamil itu sekitar 7-9 jam ibu-ibu. Kalau kurang dari itu ya monggo ditambah nanti ya tidurnya ya. Nah, apa Bu? Ibu-ibu pernah kurang tidur? Kurang tidur Bu? Karena apa Bu? Oh gitu, biasanya mau muntah nggak Bu? Enggak, tadi hanya karena jadi gerak ya Bu ya. Nah, kalau ibu-ibu kurang tidur karena ini gitu, dan ini terjadi setiap hari, nanti takutnya ibu-ibu stres. Nah, kalau ibu-ibu kurang tidur, ibu-ibu stres, kondisi ibu lelah, nah itu nanti takutnya ibu-ibu nggak mau makan. Ya, jadi kalau ibu-ibu stres tuh pola makannya berubah-ubah. Nah, ini nanti dapat mempengaruhi dampak dari stres Bu. Tadi ya bisa prematur atau bayinya berat badan rendah. Selanjutnya ada nutrisi yang seimbang. Nah ini ibu hamil itu pasti butuh asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral untuk memenuhi nutrisi dan gizinya ibu-ibu. Mbak, karbohidrat itu termasuk apa aja? Ada ini Bu, roti, nasi, gandum. Ibu-ibu makan semua pasti ya. Karena ini itu adalah karbohidrat itu adalah sumber energi pertama dari kita. Dan ini mudah ditemukan buat ibu hamil gitu. Lalu ada protein. Nah ini ada protein dari daging sapi, daging ayam, daging kambing, daging ikan. Tapi protein itu juga nggak hanya bisa didapatkan dari daging Bu. Bisa dari susu, bisa dari sayuran juga bisa. Ya, jadi kalau ibu-ibu nggak mau makan daging, Mbak, aku mau makan daging gitu, makan ikan Bu, atau minum susu Bu ya. Minumnya rutin. Dibeliin suami susu apa badan? Dibeliin. Nanti kalau nggak dibeliin minta Bu, ya biar nanti bayinya sehat. Lalu ada lemak. Nah ini dari lemak itu bisa dari lemak ikan, minyak zaitun atau kacang-kacangan. Nah ini contohnya adalah kacang almond. Tapi biasanya kacang almond tuh harganya lumayan mahal ya Bu ya. Jadi biasanya itu diinisiasi menggunakan kacang-kacangan yang lain. Nah seperti vitamin, ibu-ibu di minum vitamin ini enggak, zat besi enggak? Zat besi Bu, tahu zat besi Bu? Nah zat besi itu fungsinya untuk hemoglobin Ibu. Hemoglobin itu apa? Protein dalam darah Ibu. Jadi minum zat besi itu mencegah ibu-ibu hamil mengalami anemia. Ya. Nah, kenapa kok anemia ini juga sangat penting pada ibu hamil? Karena nanti takutnya kalau anemia itu bisa menyebabkan kalau ibunya anemia, nanti takutnya bayinya lahir prematur bisa Bu. Ya, nanti berujung kematian. Ya, jadi biasanya dari puskesmas pasti atau dari rumah sakit itu pasti dikasih ini Bu, zat besi. Nah, minum zat besi itu biasanya 90 butir selama kehamilan. Itu pasti Ibu ya. Nah, ibu-ibu pasti kalau mengalami anemia itu pasti mudah kelelahan. Itu sudah pasti ya. Nah biasanya kalau di keperawatan lihat Mbak anemia atau tidak, dilihat dari matanya. Ini di bagian konjungtiva, bagian sini Bu. Nah ini ya, bagian sininya. Itu biasanya kalau anemia itu pucat Bu warnanya. Ya jadi nanti dilihat di rumah masing-masing ya Bu ya. Tapi selain itu ya harus ada periksaan dari puskesmas maupun dokter. Nggak bisa kok cuma dilihat dari mata aja ya. Selanjutnya ada 4 pesan khusus untuk ibu hamil. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan. Ibu hamil itu boleh makan apa aja Bu, asal tidak makanan mentah ya, kayak sashimi, sushi itu nggak boleh Bu, mentah-mentah ya. Ibu hamil nggak boleh. Terus apalagi kopi
Ya, kopi karena ada kafeinnya itu nggak boleh. Kafein itu bahaya buat ibu hamil kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Ya. Lalu batasi mengonsumsi garam. Nah, batasi mengonsumsi garam itu bukan berarti tidak mengonsumsi garam ibu-ibu. Kenapa kok dibatasi mengonsumsi garam? Karena nanti takutnya ibu hamil itu mengalami hipertensi. Nah, kalau kebanyakan garam ibu hipertensi, takutnya bayinya lahir prematur atau berat badan rendah atau keguguran. Ya, tapi ibu hamil juga perlu garam karena sodium itu mengatur suhu tubuh dan cairan di tubuh ibu. Jadi kalau mengurangi sodium juga bisa menyebabkan keguguran nantinya ya, atau menyebabkan kelainan yang lain. Minum air putih yang banyak. Ibu hamil itu harus minum air putih setidaknya 2 liter per hari. Sudah minum air putih 2 liter per hari Bu biasanya? Biasanya itu 8 gelas per hari Bu, kalau nggak tahu 2 liter itu. Ya, 8 gelas per hari itu harus ya Bu. Biar apa? Biar ibunya tidak dehidrasi dan ibunya tidak sembelit gitu ya. Itu harus diminum Bu. Jadi nanti setelah pulang dari sini besoknya kalau mau minum air harus minum air 2 liter ya Bu ya. Ya nggak 2 liter kok langsung diminum semua ya. Tapi satu hari itu tadi setidaknya 8 gelas atau 2 liter. Selanjutnya latihan relaksasi. Nah ini kalau ibu-ibu nggak ada waktu buat olahraga di rumah atau mengatur stres di luar gitu kan, ini bisa dilakukan Bu. Ada namanya yoga kehamilan. Ibu-ibu pernah ikut yoga kehamilan atau senam kehamilan? Tidak ada di sini ya. Nah, ibu-ibu bisa melakukannya di rumah nih. Ibu-ibu punya HP semua? Punya, ada YouTube-nya Bu. Nah, di HP di YouTube tuh ada Bu yoga atau senam kehamilan. Tapi ya carinya tidak yang berat-berat ya Bu ya. Nanti takutnya karena tidak ada awasan dari yang ahli, nanti takutnya berbahaya juga. Tuh. Nah, tapi di sini kita akan ada salah satu teknik yang bisa ibu lakukan di rumah tanpa harus ada pengawasan juga. Salah satunya adalah deep breathing. Deep breathing itu apa Bu? Pernapasan dalam. Nah ini ada videonya, coba kita lihat ya. Sebentar ya Bu ya, ini internetnya mati di sini. Ingat payung tadi? Kalau inhale, dia mengembang. Waktu exhale, dia menutup. Kempasin perutnya. Inhale, di perut. Coba tenangkan dadanya. Inhale. Tarik napas. Exhale. Kempasin perutnya. Nah, ini itu teknik pernapasan yang bisa dilakukan di rumah ibu-ibu ya. Yang tadi, isi udara, dia mengembang. Exhale. Nah, itu tadi bisa dilakukan di rumah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di rumah aja bisa melakukan teknik pengawasan tersebut jika ibu-ibu semua merasa stres ya. Nah, pernapasan tadi itu bisa digabungkan ibu-ibu kalau ibu-ibu suka wangian enggak? Biasanya kalau ibu-ibu suka wangian itu bisa loh melakukan pernapasan. Saya kira cukup ya Bu ya. Terima kasih buat adik-adik sekalian ilmunya yang sudah ditransfer ke ibu-ibu hamil wilayah kita. Saya kira sudah cukup. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah ya. Oke. Saya kira mungkin pertemuan ini sudah bisa diakhiri. Saya selaku pendamping dari adik-adik, saya mohon maaf sebelumnya bila ada kata saya yang kurang berkenan atau salah.
Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya duduk bersama. Monggo duduk bersama, gitu.